Assalamualaikum teman-teman masih lurus. Bismillah, kita akan menyimak kajian dari Ustadz Khalid Basalamah. Semoga kita bisa mendapatkan berkah dari ilmunya. Besarnya pahala bakti dengan kedua orang tua. Baik mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal. Baik mereka sehat atau mereka sakit. Baik mereka itu normal atau mereka itu gila. Tetap semua pahalanya besar. Ya. Mereka masih kuatkah? Mereka sudah sakitkah? Mereka sehat atau sakit? Mereka kaya atau miskin? Mereka sadar atau tidak sadar? Ya. Gila atau normal? Tetap saja bakti dengan orang tua pahalanya besar. Kenapa saya ucapkan ini? Karena ada orang, begitu orang tuanya sudah tua, ikut-ikutan seperti orang non-muslim, masukkan ke panti jompo. Nggak diurus sama dia. Karena nggak mau pusing. Enggak ini. Kita boleh panggilin suster di rumah, panggilin perawat, laki-laki kalau ayah kita, perempuan kalau ibu kita biayai, tapi kita juga perhatian. Kita juga perhatian. Sama dengan ibu-ibu yang punya anak-anak lagi di sekolahin, bukan berarti kita lepas ke sekolah semua, kita juga butuh didik mereka. Jangan gurunya semua yang panen pahala. Kita juga gitu. Pulang sebentar, nak belajar apa tadi nak? Ini. Kita tambahin, oh iya, nanti kamu begini ya. Tadi saya diajarin sholat ibu. Nah, sholat itu begini. Kita tambah. Apa sesuatu yang kita punya andil di situ? Supaya kita punya sesuatu, gitu kan? Jangan dilepaskan begitu saja. Tapi yang jelas orang tua ini wajib kita bakti. Mereka masih hidup atau mati, sakit atau sehat, ya, normal atau gila, gitu. Gak ada urusannya. Bakti apapun. Dibuatin minuman, penuhi kebutuhannya, hibur hatinya, ya. Dan kita hindari semua yang berbau membuat mereka marah. Mereka murka, hanya mereka ucapin kata-kata yang tidak baik. Maka ini besar sekali pahalanya. Bakti dengan orang tua. Makanya pernah ada seseorang datang kepada Hasan Basri, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dan berkata, wahai imam, saya punya saya punya ayah yang sudah sangat tua, pikun, stroke. Di atas ranjang nggak bisa bergerak apa-apa. Kalau ngomong juga sudah ngelantur kemana-mana. Ya, kadang-kadang mencaci maki dan seterusnya. Maaf bahasanya begitu, buang air besar, buang air kecil di atas ranjangnya. Waktu zaman dulu tidak kayak sekarang, banyak wadah. Bisa wadah-wadah, sekarang sudah banyak wadah yang bisa kita pakai, sudah steril, sudah bersih segala. Zaman dulu nggak ada. Dia bilang, pada saat dia buang air besar, buang air kecil, saya tampung dengan tangan saya. Jadi tinjanya itu ditahan dengan tangannya. Saya tahan sama tangan saya. Sampai dia selesai buang air, saya bersihin, saya cuci, saya tidak merasa jijik sama sekali. Bertahun-tahun saya urus begitu. Pertanyaan dia apa? Wahai imam, kalau imam kita kiai sekarang, apakah saya sudah balas bakti ayah saya? Kata Hasan Basri, sama sekali belum. Bukan belum, sama sekali belum. Dia bilang, saya tiap hari bersihin seperti ini. Lalu anda bilang, belum? Padahal saya ikhlas nih karena Allah. Dia bilang, iya. Kenapa? Tahu alasannya kenapa? Dia bilang, kata Hasan Basri, karena dulu waktu kamu masih kecil, ayahmu memandikanmu, ayahmu membersihkan kotoranmu, walaupun cuma sekali dia kerjakan, dia berharap pada saat dia bersihkan kamu menjadi tokoh masyarakat. Kalau kamu sekarang membersihkan dia, hanya menjalankan tugas dan berharap kapan ayahmu mati, lalu kamu bebas tugas. Beda niatnya. Orang tua kalau mengurus kita, beda dengan kalau kita mengurus orang tua. Kita bebannya betul-betul hanya karena kewajiban. Ini orang tua saya, tidak ada orang lain yang urus, terpaksa. Atau apalagi kalau riya, di depannya orang baru kita berbuat baik sama mereka, kalau di belakang kita malah kasar. Allah semua tahu ini. Ya. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, maka hati-hati. Jadikan mereka adalah perangkat-perangkat, alat-alat kita untuk masuk ke dalam surga. Kalau mereka masih hidup, mereka sudah mati juga masih bisa. Sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, termasuk bakti seseorang pada orang tuanya yang sudah meninggal adalah dia menyambung hubungan dengan teman-teman orang tuanya. Teman-temannya. Asal teman-temannya itu orang-orang baik, kita lanjut hubungan. Kita datangin tante-tantenya ya, yang kita mungkin ibu-ibu panggil teman-teman ibunya atau om-om teman-temannya ayahnya. Baik kita kirimin makanan, kita jenguk pada saat sakit, karena mereka punya hubungan dengan orang tua kita. Gitu. Kemudian kita doakan, kita bersedekah, semua amal jariah yang bisa kita kerjakan, itu semua bentuk bakti kita pada mereka.
Makanya ada seseorang salaful ummah, pernah salah satu orang tuanya meninggal. Lalu dia menangis terisak-isak. Kata murid-muridnya, kenapa Anda nangis? Bukankah Anda mengajarkan kepada kami nggak boleh nangis seperti ini? Karena memang kita nggak boleh niyaha namanya ya. Niyaha itu meratap. Ya, meratap itu berarti ngucapin kata-kata yang mendoakan buruk, mukul-mukul badan, sobek-sobek baju, itu namanya meratap. Kalau orang cuma nangis sedih, air matanya jatuh, biasa. Tapi kalau ini meratap nggak boleh, gitu kan. Jadi Anda kan mengajarkan kami tidak boleh meratap. Dia bilang saya tidak meratap. Saya sedang menangis karena salah satu pintu surga saya sudah tertutup. Kalau ini lagi yang satu mati, maka dua-duanya tertutup. Karena dengan bakti sama mereka. Apa sulitnya? Ibu-ibu sekalian telepon. Kalau beda kota misalnya. Ibu baik, ayah baik. Doain saya ya. 1 menit telepon. Gitu kan. Doain saya, ada butuh sesuatu. Apa sulitnya kalau dari Jakarta kirimin sabunnya, samponya, odolnya, kirim. Walaupun di sana ada. Ini loh buat orang tua. Kita kirimin paket. Beda. Mereka sangat senang kalau datang dari orang tua, dari anak-anaknya. Itu orang tua kita tuh kalau datang barang dari anaknya, dibanggain sama semua orang tuh. Ini anak saya kirim, ini anak saya kirim, gitu kan. Kadang-kadang saya kirim sesuatu kecil ke ayah saya di Makassar. Itu semua temannya tahu. Saya tidak butuh itu sebenarnya, tapi dia juga tidak butuh karena dia bisa beli sebenarnya. Alhamdulillah dia juga punya kemampuan, tapi dia bangga dengan itu. Anaknya berikan sesuatu. Nah, kita maksimalkan dengan itu. Afdal sadaqah, sadaqah untuk orang tua. Afdal kata-kata indah adalah untuk orang tua. Bahkan itu di atas daripada pasangan kita. Jadi kita harus melakukan itu, teman-teman sekalian. Jadi ini pelajaran yang kedua adalah bagaimana tingginya kedudukan orang tua sehingga bisa memecahkan permasalahan tadi. Bayangkan kalau setiap hari kita siapkan minumnya, setiap hari kita siapkan makannya, dengan pengorbanan yang besar, setiap hari kita mengurus mereka, berarti kita punya banyak bobot amal soleh yang bisa kita jadikan perantara dengan Allah. Pelajaran yang ketiga, tentang masalah, maaf, ada juga hadis yang saya jangan takut lupa ya. Ada hadis Bukhari, pernah ada seorang anak muda datang kepada Nabi SAW, lalu dia mau ikut jihad. Umurnya masih di bawah 20 tahun, anak laki-laki ini. Dia mau, ya Rasulullah saya mau ikut jihad. Kata Nabi SAW, kedua orang tua masih hidup? Dia bilang iya. Pulang dan pada keduanya lah kau berjihad. Suruh urus orang tuanya. Padahal perang bisa mati syahid. Suruh urus orang tuanya. Ya saking besarnya peran orang tua yang harus kita bakti. Banyak orang ibu-ibu sekalian ini, orang tuanya mungkin karena dia sebenarnya tidak sibuk, bukan sibuk, menyibukkan diri saja, gitu kan. Lalu kemudian tidak telepon ke orang tuanya. Nanti kalau ada darurat baru telepon. Atau kalau orang tuanya telepon, sudah ya ibu ya saya sibuk nih. Biarin dia ngomong, kenapa? Dia mau ngomong 1 jam, biarin ngomong. Kenapa kalau teman kita gosip kita bisa dengar 1 jam? Nah, biarin dia ngomong, ibu kita nak begini nak iya. Sampai dia sudah selesai baru kita, sudah selesai ya sudah. Baiklah, apa yang dipesan silakan. Saya kalau ayah saya telepon, saya tidak pernah berani mengatakan sudah ya, enggak. Tunggu beliau mengatakan ya sudah kalau gitu ya. Ya udah, abah doain ya didoain sama dia sudah selesai. Kalau enggak, saya enggak berani tutup dulu teleponnya. Gitu kan, biarin beliau yang tutup. Ada beberapa syekh di Saudi, itu pernah lagi pengajian ditelepon sama ibunya. Ibunya enggak tahu ada lagi pengajian. Anaknya ini ulama besar. Rame orang yang datang penuh masjid. Ibunya telepon, nak, ibu butuh ini, butuh itu, butuh ini, suruh beli di pasar, suruh beli di supermarket. Karena memang biasa syekh ini yang bawain kejunya, madunya, roti segala. Dia nggak tahu orang lagi pengajian. Nak, ibu lagi butuh ini, butuh ini. Baik ibu, insya Allah saya siapin. Ada lagi yang ibu? Nggak ada. Sudah ya nak? Ya, assalamualaikum, tutup. Sudah itu. Dia nggak bilang, bu maaf saya lagi pengajian, jangan ganggu, nggak. Jemaah, ibu saya butuh saya. Pengajian kita tutup. Assalamualaikum. Pergi. Supermarket beli, bawa beliin ibunya. Lihat bagaimana mereka gitu kan. Ada seorang syekh di Jeddah begitu. Dia lagi isi pengajian ini, ayahnya telepon. Ayahnya telepon. Nak, sudah assalamualaikum. Ayah pengen undang teman-temannya ayah nih makan. Butuh 5 ekor kambing. Baik ayah, ada yang lain? Enggak ada. Pokoknya itu butuh secepatnya ya. Baik, ditutup sama dia telepon. Lagi pengajian nih. Maaf jemaah, ayah saya butuh kambing. Saya harus beliin kambing ya. Dia tutup pengajian, assalamualaikum. Apa yang dia buat? Kalau kita mungkin. Saya pun sempat terfikir sebelumnya. Kalau ayah saya telepon, ya udah saya transfer uang, gitu kan? Misal, karena dia mau ajak teman-temannya makan, ayahnya nggak suruh perbuatan dia yang dia lakukan ya ini nanti akan dia buat satu perbuatan yang luar biasa. Cuma bilang saya butuh kambing. Mungkin kalau kita simple, sekarang kan ada bank bisa transfer,
Baik ayah saya transfer, ya ayah beli sendiri ya, pilih aja, bisa kita bilang gitu kan. Enggak, orang ini enggak. Dia berhenti pengajian, dia sewa mobil pick up, dia beli kambing di Jeddah, dia bawa ke Qasim, mungkin 1000 kilometer, bawa dia setir sendiri. Sampai depan ayahnya. Kasih salaman, ayah ini pesanan kambingnya. Saya mau balik. Begitu mereka bakti sama orang tuanya, bayang. Kita kadang-kadang titip sama pembantu, kasih ibu saya ya, kasih ayah saya. Datang, bawa ke dia, suapin, mau saya suapin, kasih, kebanggaan. Itu semua ada pahalanya. Besar sekali. Dan banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Jadi jangan sia-siakan, apalagi kalau masih hidup, luar biasa itu. Jaga itu. Ya. Itu luar biasa itu. Saya usahakan, kalau saya pribadi, saya berbagi ibu sekalian, saya usahakan, semampu saya setiap hari harus telepon. Nah ibu saya sudah meninggal, ada ayah saya, alhamdulillah masih, saya selalu telepon. Dan kalau saya telepon tuh kayak gembira sekali beliau. Selalu tutup, ayah, abah teleponin saya panggil abah telepon, abah doain saya. Iya, insya Allah mudah urusanmu nanti begini nanti. Semua setiap tutup telepon, pasti mudah urusan saya. Kenapa nggak lakukan itu? Luar biasa Allah siapkan orang ini untuk kita gitu. Fasilitas, kenapa nggak dipakai? Ada orang subhanallah setahun sekali telepon orang tuanya. Kalaupun mudik dia pulang ke kampung, ketemu orang tua setengah jam, habis itu kumpul sama teman-temannya. Ya. Istri saya kalau pamit pulang ketemu orang tuanya, saya ingatkan, jangan ketemu teman-teman kamu ya. Kalau mereka mau datang ke rumah silakan, kesempatan bakti sama orang tua. Buatin tehnya, cuciin bajunya, buat apalah ya. Kesempatan di sana, jangan sampai itu, karena pulang sini nanti tugas ada lagi di rumah. Maka itu di sana. Loh memang betul, itu kan apa adanya ya, memang begitu. Dia akan tersibukkan, jadi jangan sampai kita, bukan tidak boleh ketemu sama teman-teman, tapi ada orang begitu, baru salaman sama ibunya, sedikit ngobrol, sudah langsung temannya datang keluar, pergi ke jalan kemana gitu kan. Bukan tidak boleh, tapi kesian, ibu kita kan, ya sudah nak, nggak apa-apa, tapi dia sebenarnya rindu. Dia mau duduk, tidur sama dia, ngobrol, pijitin tangannya, butuh apa, ya. Harusnya begitu ya. Nah, ada sebagian pemimpin muslim dulu di zaman dulu, itu kalau mereka sudah jadi raja gitu kan, tetap datang ke ibunya, tetap datang ke ayahnya. Duduk ngobrol seperti waktu dulu sebelum jadi raja, ngobrol, tetap duduk di bawah, orang tuanya di atas kursi. Ibunya sempat bisikin, apa kamu nggak merasa raja itu harusnya duduk di kursi? Dia bilang, ibu, saya jadi raja juga karena saya juga dari rahimnya ibu. Nggak ada bedanya, saya dulu sama saja, mau jadi raja pun sama. Jadi mereka coba menekan rasa sombong, merasa lebih. Karena kita juga dari situ kan. Ada seseorang telepon Syekh, ini ada cuplikan di YouTube dikirim. Dia bilang, Syekh, ibu saya ingin berikan sumbangan, bantuan. Karena ibu saya minta bantuan, gitu kan. Minta bantuan. Mana lebih baik Syekh? Saya kasih bantuan ibu saya, atau saya dahulukan dulu kebutuhan saya? Langsung syekhnya bukan jawab pertanyaan itu, dia syekhnya tiba-tiba nangis dan mengatakan, apa kau bisa ngucapin untuk ibumu kau berikan sumbangan? Kamu dan hartamu punya ibumu. Gimana kamu bilang itu kau bantu ibumu? Jangankan hartamu, kamu sendiri tuh milik ibumu. Ibumu mau pukul kamu, mau marahin kamu, itu miliknya dia. Gimana kamu bilang mau kasih sumbangan? Ini nggak mungkin, gitu kan? Bahkan kalau nggak salah tuh dia bilang zakat. Zakat, orang tua nggak boleh terima zakat. Orang tua dan anak nggak terima zakat ini. Jalur langsung ke atas, jalur ke bawah nggak terima zakat. Karena mereka kewajiban kita. Zakat itu diberikan yang lain. Saudara, paman, iya. Tapi ini dua ini nggak bisa sama sekali. Kewajiban kita. Gitu kan? Jadi harus kita bagaimana maksimalin orang tua kita ini. Sudah meninggal pun kita bisa bakti dengan cara sedekahin Al-Quran, ya, doain, sebut-sebut kebaikannya. Ini semua adalah pintu-pintu yang baik. Alhamdulillah, semoga channel Masih Lurus bersama Ustadz Khalid Basalamah kali ini bisa membawa manfaat, menambah ilmu, serta ketakwaan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.